Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah, JGP Angkatan 11 dari Kabupaten Mojokerto. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.2.f Eksplorasi Konsep Modul 1.2 Tugas A. Soal yang pertama, bagaimana Bapak Ibu memahami cara kerja otak, 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak beserta pengaruhnya pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Mengapa demikian? Ada 2 sistem berpikir pada manusia, yaitu sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Kedua sistem berpikir ini dapat mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan. Seperti yang kita ketahui, di dalam otak manusia masih tertinggal bagian otak yang serupa otak mamalia, otak reptil, serta bagian otak primata yang terhubung otak luhur manusia. Menurut Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow tahun 2011 menyatakan bahwa sistem berpikir cepat dikelola oleh otak reptil dan otak mamalia, sedangkan sistem berpikir lambat dikelola oleh otak primata dan otak luhur manusia. 5 kebutuhan dasar manusia, diantaranya 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Kekuasaan, 4. Kebebasan, dan 5. Kesenangan. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini diantaranya makanan, pakaian, istirahat, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Secara sederhana, kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan makan, tidur, olahraga, dan memberi perlindungan. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan, rekan kerja, bahkan binatang peliharaan. Kebutuhan yang ketiga yaitu kekuasaan dan penguasaan. Adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan seperti proyek, hobi, tugas sekolah. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan. Kebutuhan ini terkait dengan kebebasan memilih dan membuat pilihan, mencoba-coba, atau mengeksplorasi hal baru. Kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menjadikan diri sendiri yang merdeka atau hiburan. Kebutuhan yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, humor, atau tertawa. Biasanya kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan gurauan atau pembelajaran yang bermakna. Tahap tumbuh kembang anak menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu wiraga, ketika anak berumur 0-8 tahun. Biasanya disebut taman indria, yaitu tahap di mana terjadi perkembangan indera. Kegiatannya berfokus pemberian akses dan penyediaan pengalaman belajar yang merdeka dalam mengeksplorasi dunianya mereka. Tahap yang kedua yaitu wiraga wirama, ketika anak berumur 8-16 tahun. Tahap ini terjadi perkembangan pikir seirama dengan sesama. Kegiatannya menuntun untuk melakukan, membiasakan, meninsafi, hingga akhirnya menyadari mengapa mereka melakukan kebiasaan baik, bukan hanya sekedar mengikuti aturan. Tahap yang ketiga yaitu wirama, ketika anak berumur 17-24 tahun. Tahap ini terjadi pengelolaan potensi menjadi manusia merdeka. Kegiatannya menuntun anak mengelola diri dan mengenali potensi diri. Periode ini mulai menata bagaimana agar masa depannya senantiasa seirama dengan sesama dan semesta. Psikososial menurut Erik Erikson. Yang pertama yaitu harapan, ketika anak berusia 0-1,5 tahun. Pada tahap ini, anak menumbuhkan harapan dan mengembangkan rasa percaya saat orang tua menyediakan kasih sayang, kelembutan, dan kepedulian. Dan kurangnya itu semua membuat anak mengembangkan ketidakpercayaan. Tahap yang kedua yaitu tekad, ketika anak berumur 1,5-3 tahun. Tahap ini adalah tahap usia dini, di mana anak menumbuhkan tekad dan kehendak mereka hanya jika orang tua menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kontrol diri serta kemandirian. Jika tidak, maka yang tumbuh adalah keraguan dan rasa rendah diri.
Tahap yang ketiga yaitu ketika anak berusia 3-5 tahun. Tahap usia ini adalah masa anak awal bersekolah, mulai mengeksplorasi maksud dan tujuan dalam kehidupan atau lingkungan mereka. Tahap ini perlu membuka banyak kesempatan pada anak untuk mengambil inisiatif. Jika tidak demikian atau respon yang diberikan orang tua atas laku anak tidak hati-hati, maka yang tumbuh pada anak adalah rasa bersalah. Tahap keempat yaitu ketika anak berusia 5-12 tahun. Pada periode ini anak menumbuhkan rasa kompeten atau kebanggaan atas pencapaian dan kemampuan mereka. Untuk itu orang tua mereka harus menyediakan pengalaman bagi anak untuk menumbuh kembangkan produktivitas mereka dalam belajar. Jika tidak, dalam diri mereka akan tumbuh rasa inferior, merasa kecil dan tidak berarti. Tahap kelima yaitu ketika anak berusia 12-18 tahun. Periode ini terjadi pada masa remaja. Karakteristik anak pada usia ini adalah labil dan galau karena mereka memang sedang mencari dan mencoba-coba untuk menebalkan identitas diri mereka. Mereka mencari pegangan untuk menambatkan loyalitas mereka. Maka orang tua perlu menuntun proses penguatan identitas agar mereka tidak mengalami kebingungan peran. Tahap yang keenam yaitu ketika usia 18-40 tahun. Di periode usia ini, seseorang mulai mengeksplorasi hubungan relasi yang sifatnya pribadi. Di tahap ini mulai membangun rasa dan kedekatan intim dengan orang lain dan keluarga. Jika kesempatan untuk menumbuhkan itu semua tidak tersedia untuknya, maka akan berujung pada lemahnya dukungan sosial bagi dirinya. Dirinya merasa terisolasi dari lingkungan sekitar. Pengaruh pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Di antaranya, pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia dipengaruhi oleh cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, serta tumbuh kembang anak. Pengalaman masa kecil dan interaksi dengan lingkungan memiliki dampak besar pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup seseorang. Maka, ketika semua aspek ini dapat terpenuhi, maka anak dapat memiliki nilai-nilai hidup sebagai bekal di masa depan dalam wujud dimensi profil pelajar Pancasila. Soal yang kedua, menurut Bapak, Ibu, nilai-nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Nilai-nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak. Pertama, mandiri. Seorang guru penggerak harus mampu mendorong dirinya memiliki kemampuan untuk berinovasi. Dua, kolaboratif. Seorang guru penggerak harus mampu menciptakan kerjasama dan membangun peluang. Tiga, inovatif. Seorang guru penggerak harus memiliki ide-ide terbarukan, menciptakan kreativitas dan memanfaatkan peluang yang ada. Empat, reflektif. Seorang guru penggerak harus mampu mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik. Dan kelima, berpihak pada siswa. Seorang guru penggerak harus mampu menciptakan pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan dan perkembangan siswa. Nilai-nilai tersebut sangat penting bagi seorang guru penggerak dan perlu dikuatkan karena guru penggerak tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai contoh yang mempengaruhi pembentukan karakter dan nilai-nilai murid, teman sejawat, dan semua stakeholder pendidikan. Dengan menguatkan nilai-nilai tersebut, seorang guru penggerak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk generasi yang berpikir terbuka, peduli, kreatif, dan berintegritas. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.